Halo Yunita, selamat siang. Halo Bu Siska, selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Wah, kabar Ibu, puji Tuhan baik. Bagaimana kabarmu, Nah? Puji Tuhan, saya juga baik Bu. Ya, syukurlah kalau begitu, Yun. Nah, hari ini kita melanjutkan proses konseling yang kemarin sempat terputus ya, karena jaringannya tidak mendukung. Iya Bu. Nah, pada saat proses konseling yang kemarin kan kamu mengatakan bahwa kamu kewalahan dengan tugas yang diberikan oleh guru, apalagi di saat masa pandemi ini. Rata-rata guru lebih memberikan tugas kepada muridnya, dan belum lagi kamu harus mengikuti les bahasa Inggris, di mana kamu juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru lesmu, sehingga membuat kamu menjadi tidak fokus dan stres dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Apakah benar seperti itu, Yun? Iya Bu, benar sekali yang Ibu katakan. Jadi saya itu merasa bahwa saya itu tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan terlebih lagi kan saya ikut bimbel. Jadinya kayak jadi waktunya tuh terbagi-bagi gitu, dan padahal tuh tugas yang diberikan di sekolah itu atau guru-guru tuh deadline-nya tuh mepet-mepet gitu loh Bu. Jadi saya nggak bisa nih membagi waktu saya untuk mengerjakan. Jadi saya pokoknya bingung gitu loh Bu, bingung harus ngerjain yang mana dulu gitu. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, Yun, apa sih kegiatanmu yang kamu lakukan ketika di rumah? Biasanya ya Bu, saya itu kan tidurnya, kalau sekarang selama pandemi ini, itu saya tidurnya jam 3 Bu. Nah, terus saya itu bangunnya jam 9, kalau enggak ya jam 10-an gitu. Itu aja masih kayak, ya udah rebahan di itu biasanya bersih-bersih rumah dulu. Habis bersih-bersih, mandi, makan, terus fit callan sama teman-teman. Hmm. Wah, kamu setiap hari video call dengan teman-temannya. Nah, lalu kapan kamu mau mengerjakan tugasmu, Yun? Iya, Bu. Setiap hari saya tuh fit callan sama teman-teman. Soalnya ya kangen gitu loh, Bu. Kan udah lama nggak ketemu gitu kan. Nah, buat ngerjain tugas, ya kalau saya nggak males. Baiklah kalau begitu. Nah, berarti Yunita mengerjakan tugasnya ketika Yunita sedang ada niat untuk mengerjakan tugasnya ya? Betul sekali. Nah, baik sekarang. Yunita, Ibu ingin bertanya nih, apa Mm-mm. yang ingin Yunita lakukan ke depannya? Pengennya sih tugas-tugasnya tuh nggak menumpuk gitu, Bu. Terus ya saya bisa kayak membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas dan ikut bimbel itu sendiri. Ya saya sadar sih Bu, kalau saya tuh orangnya sekarang tuh suka nunda-nunda waktu untuk ngerjain tugas. Nah, jadi kayak kedepannya tuh saya pengennya ya bisa membagi waktu, bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu loh. Jadi nggak bikin saya stres gitu, Bu. Nah, berarti goals-nya itu bahwa kamu tidak menunda-nunda pekerjaan kamu ya, Yun? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi kamu mengungkapkan bahwa kamu sering menunda-nunda pekerjaan tugasmu. Nah, pernahkah kamu tidak menunda pekerjaanmu, Yun? Pernah dong, Bu, pastinya. Jadi kalau saya itu nggak nunda-nunda waktu, nggak menunda-nunda mengerjakan tugas itu, yang pertama, ketika nih, seumpama ada kelas eh, dari jam 7 sampai jam 9 gitu kan, Bu. Nah, terus di akhir sesi kelas itu ada, maksudnya guru itu ngasih kita tugas. Nah, kalau saya langsung ngerjain, nah saya itu ya udah, jadi nggak menunda-nunda ngerjain tugas saya. Jadi kayak langsung hari itu saya kerjain gitu. Nah, kalau enggak itu kayak saya tuh ngerjainnya pas waktu pagi gitu. Soalnya
Kenapa pagi? Karena saya tuh merasa bahwa saya tuh bisa fokus dan nggak terdistraksi oleh hal-hal lain gitu, Bu. Ya, baguslah kalau begitu, Yun. Lalu sekarang coba Yunita bayangkan selama 1 minggu untuk konsisten mengerjakan tugas di pagi hari. Apa manfaat atau apa yang akan terjadi jika Yunita konsisten melakukan hal tersebut? Tugas-tugas saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Terus yang kedua, hasilnya itu maksimal lah pastinya. Terus yang ketiga, saya itu bisa ikut bimbel dengan tenang. Jadi kan saya bisa, maksudnya udah bisa nih, oh jam segini saya ngerjain tugas, oh jam segini saya harus ikut bimbel. Terus yang terakhir, saya itu bisa nonton drakor dengan sepuasnya. Gitu, Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Yunita jika kamu tidak menunda-nunda pekerjaanmu? Padahal tadi Yunita juga mengungkapkan kalau Yunita malamnya itu baru tidur jam 3 pagi. Benar begitu? Perasaan saya pasti senang ya, Bu, sekaligus lega gitu. Karena kan saya bisa ngerjain, maksudnya nggak menunda-nunda pekerjaan tugas saya itu. Terus jadinya saya nggak stres mikirin tugasnya belum selesai nih, tugas PKN belum selesai nih. Jadi saya nggak stres. Terus benar tadi saya 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 itu tidurnya jam 3. Tapi kan saya mau ngubah kebiasaan saya itu, Bu. Jadi mungkin ya, Bu, saya sih berkomitmen bahwa saya itu bakalan tidur paling malam nih. Paling malam itu jam 12 malam. Nah, terus saya bangunnya jam 7 pagi. Habis itu bersih-bersih rumah. Habis itu ngerjain tugas. Itu harus saya lakukan secara konsisten. Saya yakin kok, Bu, saya bisa. Nah, Ibu juga yakin kalau Yunita bisa melakukan hal tersebut. Nah, Ibu Terima juga kasih ya, Bu. bertanya, bagaimana jika kamu mengulangi kebiasaanmu menunda-nunda pekerjaan tugas? Mungkin saya kan dari desa ya, Bu. Saya ke kota ke Jogja itu karena ya ini suatu kesempatan buat saya gitu. Maksudnya kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi saya harus mengingat nih, oh tujuan saya untuk menimba ilmu di Jogja tuh apa sih? Saya kan pengen pengen membahagiakan orang tua saya pengen membangun desa saya. Jadi saya harus fokus dengan tujuan saya itu. Terus saya bakalan mungkin kayak nempelin sticky note gitu di meja belajar kayak tentang apa tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Mungkin di handphone juga saya akan apa namanya kayak nulis kayak to-do list yang harus saya lakukan hari ini gitu. Nah itu saya akan lakukan di malam hari. Jadi malam sebelum tidur saya tuh harus kayak ngecek oh besok pagi saya tuh harus ngapain ya. Oh, terus kalau udah ya saya kayak kan di handphone sekarang udah bisa Bu kayak udah di checklist gitu. Oh ini belum, oh ini udah gitu sih Bu mungkin. Wah, bagus sekali itu, Yun. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Nah, apakah ada lagi yang ingin kamu katakan, Yun? Enggak sih, Bu. Tapi, Bu, kalau saya ada kendala ke depannya, apakah saya boleh menghubungi Ibu lagi? Bisa kok, Yun. Ibu pasti akan senang hati akan menerima kamu untuk menghubungi Ibu lagi. Jadi, kamu bisa kapan saja menelpon Ibu jika ada kendala ya. Ya, ya terima kasih ya, Bu. Terima Iya, kasih sudah sama-sama, mau Yun. saya repotkan. Nggak apa-apa kok, Yun. Jaga kondisi ya, Ibu. Ya, Jaga, Yunita, jaga, jaga kesehatan. Salam buat keluarga. ya, Yunita juga tetap jaga kondisi dan kesehatan ya. Salam buat keluarga. Ya, Bu. Terima kasih. Bye-bye.